Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja karena banyaknya permintaan teman-teman. Saya mau update terkait Pi Network ya. Sekalian saya berikan technical analysis singkat buat the future ya dari Pi Network. Kita langsung saja. Tapi seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Jadi minimal teman-teman bisa dapat update ya untuk overall cryptocurrency per video ini saya buat ya. Untuk di sini teman-teman bisa lihat ya market cap ya cryptocurrency dalam semuanya ya, ini overall ya, market cap kripto itu naik 0,79%, tepatnya di 2,67 triliun dolar ya. Ini signifikan sekali menurut saya ya, karena saya pikir kemarin akan turun lagi untuk market capnya, ternyata tidak seperti itu tapi naik lagi. Dan benar juga ya kalau kita lihat di sini untuk faktor Fear and Greed Index teman-teman ini naik juga ke 32 ya. Jadi mulai berani nih orang-orang untuk masuk lagi ke kripto ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk kalau kita lihat di sini dalam 7 hari Bitcoin itu sudah bisa dibilang ya, kemarin ya 7 hari kalau nggak salah hanya 2% teman-teman ya, video terakhir yang saya buat. Tapi kali ini hampir 6% ya untuk kenaikannya. Ini kita lihat time frame 1 hari saja karena cryptocurrency itu volatile ya, jadi kurang efisien kalau kita lihat time frame 24 jam atau 1 hari. Untuk 7 hari ini teman-teman ya masih positif banget ya, kalian lihat ya Bitcoin hampir 6%, dan kalau kita lihat di sini bisa dibilang 80% aset kripto dalam 7 hari ini plus ya, kira-kira seperti itu. Tapi ya belum tentu ya yang lain sudah cuan apa belum ya, karena kemungkinan ada yang masih belum kembali ya ke titik mereka buy. Tapi ya yang serok waktu berdarah-darah kemarin itu ya saya rasa sudah profit, apalagi yang ambil render ya. Oke, kemarin saya sempat bahas Pepcoin ya dan naik teman-teman ya. Terus sekarang saya mau bahas Pi Network ya. Ini harganya 0,6146 ya, 0,6 ya let's say. Dalam 7 hari ini masih plus 2,81% ya. Ya bagus banget lah menurut saya, karena masih di atas Uniswap ya. Kalau kita lihat Uniswap sama Monero ini kan legend ya, tapi tetap masih volume tinggi ya. Kira-kira seperti itu. Dan ada berita terbaru ya, dan saya harap teman-teman di sini apa namanya memantau terus ya, dan saya rasa mungkin sebagian juga sudah tahu ya terkait update ini. Jadi harga Pi Network ini kan kemarin sempat terbang 30% ya berkat rilisnya satelit mod ya, kira-kira seperti itu. Ini saya akan bahas ya seperti apa kedepannya ya, dan seperti apa positifnya ya bagi Pi Network ya, karena Pi Network ini baru di rilis lah ya, baru di launching atau di listing ya. Oke, di sini apa sih dampak dari satelit mode dari Pi Network ini teman-teman? Sebelum kita masuk ke sini, kita lihat ya, berkat koneksivitas satelit ya, Pi Network ini memungkinkan lebih banyak orang di wilayah terpencil ya untuk ikut terlibat tanpa bergantung pada koneksi internet konvensional. Wow, ini gila banget teman-teman ya. Nanti saya jelasin. Dan terobosan ini berpotensi mengubah wajah industri kripto dan teknologi blockchain di daerah dengan infrastruktur terbatas. Jadi memang Pi Network ini teman-teman ya, dengan adanya satelit mode ini memungkinkan ya orang-orang yang tanpa jaringan pun, yang penting dia punya akses ke miningnya, mereka bisa dapat atau bisa melakukan aktivitas mining. Kira-kira seperti itu teman-teman ya, teknologi dari satelit mode ini. Ini satelit mode ini biasanya ya teman-teman ya apa namanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar juga ya. Kalau kita lihat ya, contoh teman-teman nonton apa namanya nonton film ada salah satu platform juga ya, denger lagu di salah satu platform ya yang warna hijau itu besar banget ya perusahaannya, dia pakai satelit mode juga teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak ada internet ya, dia tetap jalan tanpa di-download ya, kira-kira seperti itu. Jadi Pi Network ini menurut saya tidak main-main kali ini ya di dunia cryptocurrency, walaupun dia pemain baru ya untuk di bursa ya.
kalau kita berbicara, cryptocurrency ya, sorry, kalau kita berbicara, token atau koin ya, itu bisa dibilang ya, apa namanya, Pi Network ini sudah lama ya. Tapi untuk berkecimpung di bursa, di market, apa, global teman-teman baru ya. Tapi, ini sepertinya mereka akan membuat gempuran besar. Semoga saja teman-teman ya, ini bisa jadi pemicu. Karena walaupun kita berbicara ini teman-teman ya, walaupun kita berbicara Pi Network ini banyak token yang masih dipegang oleh tim, tapi itu akan sebanding ya, akan sebanding jika makin banyak orang yang mengakses Pi Network ini, miningnya ya, dalam tanda kutip ya miningnya, tanpa internet. Otomatis itu akan rebalance lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ada peluang nih menurut saya Pi Network ke depan ya, ada peluang ya, bahkan dalam waktu dekat kemungkinan akan terjadi kenaikan lagi ya. Kita bahas ini setelah itu saya akan pindah ke chart ya. Oke, jadi di sini aksesibilitas ya. Ini khususnya bagi wilayah pedesaan di Afrika, Asia dan daerah terpencil di Pasifik ya, berpotensi membawa perubahan besar bagi pengguna Pi Network di seluruh penjuru dunia. Dan ini teman-teman ya, ini ada quote dari Twitter ya. Versi terbaru aplikasi Pi Network kini bisa terhubung ke internet satelit ya. Cukup aktifkan satelit mode ya di pengaturan untuk terhubung lewat satelit di daerah terpencil. Namun versi ini tidak kompatibel dengan semua jenis ponsel ya. Ini ungkap dari Daniel Venelus ya. Perkembangan ini tak hanya mempermudah aktivitas mining IP namun juga IP, namun juga mempercepat adopsi kripto, betul ya. Apa yang saya bilang tadi ya barusan, ini akan sangat apa ya, membantu orang-orang yang belum tahu Pi Network itu ya, untuk apa namanya, mining, kira-kira seperti itu. Akhirnya meningkatlah adopsi cryptocurrency khususnya untuk Pi Network ini. Nah, ini bisa dibilang membuat koin atau token ini menjadi lebih langka ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk di sini ya, belum semua ponsel yang bisa ya. Semoga nanti ada update lagi nih. Oke, saya mau coba ya teman-teman ya. Tapi coba kita selesaikan dulu ini ya. Menurut data dari Brand Crypto ya, token PI saat ini diperdagangan di harga 0,77. Ini sudah terjadi koreksi karena berita ini ya sekitar 4 sampai 5 hari yang lalu. Tetapi ya, kenapa saya bawain lagi? Karena saya mau bahas dampak dari satelit mode ini ya di Pi Network ya. Kira-kira seperti itu. Saya rasa sudah jelas. Sekarang terakhir saya mau bahas terkait, saya mau coba melakukan technical analysis menurut saya pribadi. Jadi disclaimer buat kalian semuanya. Saya bukan berarti saya ngomong seperti ini ya kalian terus ikut-ikutan ya, kalian langsung bilang wah kalau gitu saya beli ya. Jadi nggak ada saya nyuruh beli atau menjual di sini. Di sini apa ya, pure teman-teman ya, saya mau berikan pendapat dan edukasi buat teman-teman yang mungkin tahu ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk harga di saat ini teman-teman ya, partner Pi Network ini berada di harga 06140 ya. Sekarang saya mau coba ya di trading view teman-teman. Oke, di sini saya lihat ya, dan saya ambil time frame 1 jam teman-teman ya. Sebenarnya ini sudah pola yang menurut saya tinggal tunggu kenaikan karena sudah terjadi apa namanya, reject ya, sudah terjadi reject bawah di sini teman-teman, dan setelah itu terjadi sideway. Jadi kemungkinan harganya memang cuma bermain di 0,612 ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman bisa cek lah ya. Ini harga rata-ratanya teman-teman ya. Harga paling banyak disentuh ya, kalau teman-teman lihat juga di sini ya. Nah, itu sama ya. Ini jadi tempat untuk apa namanya? Jadi tempat untuk rebound. Kira-kira gitu ya. Jadi ini jadi tempat untuk rebound ya. Saya tandai ini jadi tempat untuk melompat ya, kira-kira seperti itu, karena di area-area ini, di harga-harga ini tempat Pi Network itu lompat di harga 0,6, di sini juga 0,6 ya. Tapi ini di time frame 1 hour ya, atau 1 jam. Coba saya mau lihat di time frame 1 hari. Memang lagi penurunan teman-teman ya. Oke, ini time frame 1 hari. Jadi satu candle ini adalah 1 hari ya. Supaya kita tidak ribet untuk lihat time frame.
Oke, ini saya pindah time frame 1 hari, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah terjadi resisten ya, ini sudah jelas, ini sudah terjadi resisten dan ini titik bawah ya, kira-kira seperti itu. Dan biar lebih simpel, kita cuma pakai indikator, saya mau cari tahu di mana golden cross-nya, teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya ambil indikator moving average cross ya, biar kita bisa tahu di mana golden cross-nya ya. Ya, benar saja teman-teman ya, terjadi golden cross ya di area ini ya, seperti yang saya lakukan, seperti yang saya tunjukkan di time frame 4 jam. Jadi ini golden cross ini MA20 sampai MA200 ini sudah ketemu teman-teman ya. Ini ya ini garis hijau ini sama garis kuning ini itu sudah cross ya, itu sudah ketemu ya, dan tepat ketemunya di sini ya. Jadi kemungkinan teman-teman ya, memang ini adalah harga terendah mungkin di saat ini ya, menurut saya gitu ya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena di ini ingat ya, satu candle ini 1 hari ya. Karena di sekitar 2 minggu yang lalu dia sempat di harga 0,4 ya, dan itu teman-teman ya tidak turun lagi. Kenapa? Ini langsung terjadi reject. Makanya kalau teman-teman lihat ya, sorry. Makanya kalau teman-teman lihat yang ini ya, yang garis ini yang kayak jarum ini tidak langsung turun terus, tapi dia langsung naik lagi, akhirnya open posisinya di daerah sini di 0,6 juga ya, dan ini sudah ada di saat ini, di hari ini. Makanya terjadi golden cross di sini, dan harga yang paling sering disentuh untuk time frame 1 hari kalau kita lihat di sini ya, harga yang paling disentuh di sini ya, yang paling sering disentuh untuk 1 hari ya, di mana lagi ya, di sini juga ya, berapa kali disentuh. Bentar ya, kita tandai dulu area-area yang sering disentuh, yang banyak candlenya teman-teman ya. Bentar. Nah, sorry. Bukan di sini nih. Bukan di situ, tapi dia di sini ya. Nah, area-area yang sering disentuh ya. Kemungkinan teman-teman ya, kita akan melihat dalam jangka waktu ya. Dalam jangka waktu kita lihat historical saja nih teman-teman ya. Dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu teman-teman ya. Menurut saya pribadi seperti itu, 1 sampai 2 minggu. Kita akan lihat Pi Network ini kemungkinan akan di harga 1,3, 1,37 sampai di 1,7 ya. Saya berharap seperti itu, 1 sampai 2 minggu ya. Dengan didukung news yang ada ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau tidak ada berita baik ya untuk Pi Network ya teman-teman, kalau tidak ada berita baik, apapun yang kita analisa ya, analisa pun sudah bagus, technical analysis sudah bagus, kalau beritanya jelek atau bad news itu kripto teman-teman ya, otomatis akan terjadi perubahan tren ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini saya rasa cocok ya, ini trennya tren bullish ya, terus beritanya nyambung, beritanya itu lagi update besar-besaran ya, kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan ini akan terjadi ya, menurut technical analysis saya pribadi ya. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga sehat.